percakapan kita yang terakhir adalah karena tidak rutin ya latihannya ya. Iya. Tapi apakah kakak karena tidak rutin itu, apakah kakak latihan sendiri di rumah atau seperti apa? Saya ini sih nge-gym Oh, juga, nge-gym. terus latihan apa ya, kayak kalau di rumah saya tuh kayak fisik sendiri, kayak push up apa itu kan latihan sendiri di rumah. Nah kalau misalnya di luar saya nge-gym sendiri. Berarti latihan fisiknya latihan fisik sendiri ya. Iya. Tapi kalau latihan bulat sendiri itu seperti apa sih kak? Apakah bertanding terus latihannya? Enggak juga sih kak, kalau latihan kan latihan kayak sesama teman gitu, jadi mencoba untuk Sparring gitu ya? Iya, sparring, jadi banting-banting gimana gitu kan, jadi latihan fisiknya aja. Pernah nggak kakak kan dalam olahraga, apalagi olahraga bela diri itu kan tidak boleh terbawa emosi ya? Iya. Tapi namanya dipukul kan sakit ya? Iya. Kan otomatis emosi kan marah. Apakah kakak pernah merasakan atau gimana cara menanggulanginya agar tidak terbawa emosi itu? Ditahan aja sih, soalnya kan memang sering tuh kayak dijambak gitu kan rambut kita nih, apalagi kita cewek kan suka dijambak, jadi kayak ih apa sih kayak gini, tapi tuh dibilang pelatih tuh tahan, soalnya itu nggak boleh dibawa emosi karena pasti nanti kena kartu ini gitu. Berarti kakak sebenarnya orangnya sabar ya sekarang ini ya, walaupun dijambak nggak marah ya. Tapi kalau dalam bulat sendiri itu emang dijambak boleh? Nggak boleh. Makanya tuh kalau latihan tuh rambutnya tuh harus diikat full biar nggak terganggu gitu kan, biar nggak ditarik atau gimana. Oh berarti yang orang-orang yang orang-orang yang terjun ke dunia bela diri sendiri itu sekiranya kelihatan tomboy karena memang rambutnya lebih lebih mendingan dipendekin ya berarti ya. Iya, harus Makanya terlihat dipendekin. lebih tomboy gitu ya. Iya. Oke. Berarti kakaknya tidak terbawa emosi nih Enggak. ketika rambutnya dijambak ya. Ketika dijambak kembali itu rambutnya Meskipun ya. ada keselnya juga gitu, mungkin dilampiaskan ke entah ke tangan atau gimana gitu kan. Tapi setelah sparring pasti kita apa namanya bak-bakan gitu ya. Oh iya, pasti itu pasti kayak saliman gitu kan, ya harus kayak gitu. Tapi kalau di luar itu nggak pernah ke bawah, udah selesai aja di situ aja. Pasti ada sih Oh Kak. pasti ada ya, ya dinamika kehidupan ya. Oke. Dan apa sih yang bikin Kak Julia bertahan sampai sekarang meskipun latihan gulat itu tadi yang kita omongin nggak bisa dibilang mudah? Karena apa ya, yang saya sudah jalan itu kayak memuaskan banget Kak hasilnya. Apalagi kan istilahnya nggak cuma-cuma lah kan, adalah pengalaman kita di situ juga, terus kayak mental kita juga terlatih gitu sama fisik kita, jadi ya bagus aja sih saya, makanya saya masih mau bertahan di gulat itu. Apalagi dia masuk rumah lihat medali berjejer-jejer ya. Iya. Jadi ada rasa bangga di situ. Iya. Dan juga rasa bangga orang tua ya, membawa nama baik orang tua, keluarga juga. Walaupun latihannya sesulit itu, makanya Kak Julia bertahan ya. Iya. Karena medali-medali tadi. Iya. Tapi pernah nggak sih Kak Julia itu kayak kan tadi aku bilang bela diri itu kan kepercayaan diri. Selama Kak Julia mengikuti bela diri gulat ini, kepercayaannya semakin tinggi Kak? Semakin tinggi, apalagi kayak ada dibilang ini ikut aja nih soalnya ini gede hadiahnya gitu kan. Nah makanya kita tuh apa ya, tambah semangat buat berjuang ke itu olahraga itu. Kalau kepercayaan diri kayak nggak malu ketemu orang, kayak nggak malu untuk ngobrol duluan sama orang, apakah berpengaruh ke situ juga Kak? Enggak sih Kak, kalau saya nih apa ya, orangnya cepat akrab gitu sama orang. Jadi siapapun pasti saya tegur gitu. Kalau dia asik saya tegur. Pokoknya kayak orang bilang nih, so asik banget sih kamu gitu. Tapi memang orangnya friendly aja berarti Iya. ya. Kayaknya mereka takut juga sih. Iya. mungkin lebih mungkin lebih ketakut juga kali ya. Iya. Ini macam-macam dibanting aku. Ada nggak momen Kak yang bikin Kak Julia merasa kayaknya perjuangan selama ini tuh nggak sia-sia? Nggak ada sih, alhamdulillahnya malahan tambah semangat gitu buat di olahraga gulat nih, tambah semangat saya Kak. Pokoknya nggak ada rasa kayak ih sudahlah, meskipun saya ini sudah kuliah padahal sibuk kan, tetap saya mau sempatkan waktu saya di situ karena udah dari lama kan jalaninnya, sayang kalau ditinggalkan gitu. Tapi dari semua pertandingan yang pernah Kak Julia ikutin, pertandingan mana yang paling berat menurut Kak Julia? Kalau yang paling berat tuh kemarin yang ini baru-baru ini, yang lomba kajur Prof, itu tuh yang paling berat karena
istilahnya kemarin dibilang kan harus bisa dapat juara 1 buat ikut ke Fafrap, jadi tuh kayak tambah semangat, aku harus bisa gitu. Makanya kemarin tambah lagi lawan saya nih gede, terus kayak saya nih kurang latihan, makanya kayak bisa ndak ya, makanya pas sudah menang tadi tuh nangis banget, makanya kayak Karena bisa. perjuangan menuju Porprov tadi ya. Iya. Ini ada videonya nih. Ya apa Kak Julia lagi tanding. Kita Mana? nonton bentar ya. Iya lagi. Kait kakinya Sel, kait. Ayo semangat Kak Julia. Saya yang bilang Tarik, banting, pukul, mantap. Tendang. Iya, lebih besar yang merah ya. sama ada lagi sih tadi satu video, cuma dia lebih tinggi. Kayaknya lebih berat di bobot sih. Kalau mungkin tinggi mungkin nggak ngaruh kali ya. Tapi apa ngaruh juga kalau tinggi? Ngaruh, seharusnya yang tinggi itu bisa ngambil kita kan, itu tergantung kita lagi bisa nggak ngambil dia gitu, jatuhin Berarti dia. kita tuh kayak mempertahankan. Iya, kita harus mempertahankan diri kita sendiri tuh, jiwa bertahannya harus ada. Terus dihitung sampai berapa kali? Ini hitungan poin, kalau misalnya kita bisa Oh, dapat dia kan oke. belakangnya itu 2 poin gitu, hitungan poin pokoknya. Tadi kita udah lihat videonya, ternyata di awal pertandingan sebelum kita mulai berpelukan itu, Iya. kita ada menyentuh kaki. Itu apa? Itu tuh usaha kita buat jatuhin dia ataupun mau ngambil dia lah pokoknya Kak. Karena kalau kita ngambil kakinya tuh kan otomatis kita tuh nggak ngestak di kaki aja, kita harus usaha buat dapetin pinggangnya dan jatuhin dia, dan itu tuh dapat poin. Nah kayak gitu. Berarti paling mudah menjatuhkan itu dari mengaitkan kaki Iya, berarti ya? kait, iya betul. Biar kestabilannya itu bisa Keseimbangan. keseimbangan. iya itu keseimbangannya itu tidak stabil gitu ya. Iya. Kestabilannya tidak seimbang. Keseimbangannya tidak stabil. Dan tadi tuh Kak Julia yang baju biru, Iya, yang baju biru. lawannya yang baju merah. Iya. Dilihat tadi videonya yang baju merah emang lebih besar, Besar. daripada Kak Julia Iya, ya. betul. Berarti apakah saat bertanding itu ada apa kualifikasinya kayak bobot berapa, harus melawan bobot berapa gitu? Itu apa ya, ada kelasnya Kak. Jadi saya itu main di kelas 50, itu tadi masuk di kelas 50 dia. Makanya pokoknya dia tuh setiap pertandingan ada kelasnya. Nah makanya ya itu harus disesuaikan gitu. Nah karena tadi nih saya ini nggak ada kelas, jadi dia juga nggak ada kelasnya, maksudnya nggak ada temannya kan, jadi saya dimasukin di kelas mereka, kelas 50. Sama itu kan kayak kelas senior, junior itu kan, nah saya masuk di kelas junior sama-sama teman saya itu tadi. Kalau kelas senior umur berarti. Iya, umur juga sama, berat juga masuk gitu. Tadi Kak Julia masuknya di berat 50. Di kelas 50 di senior. Kelas 50 di senior. Iya. Tapi Kak Julia pernah masuk kelas yang bukan 50 nggak? Itulah Kak, kan saya ini beratnya nggak nyampe 50. Tapi Beratnya maksudnya di kelas 50, iya. Sedangkan itu tadi harusnya lebih dari di atas 50 ya. Iya, harus. Tapi tetap menang Kak Julia, keren. Kalau untuk gerakan basic olahraga gulat apa Kak? Gimana? Gimana tuh maksudnya? Gerakan dasar. Kuda-kuda sih. Iya. Iya, posisinya. Kuda-kuda yang seperti saya tadi awalnya kan itu ada kayak kuda-kudanya, nah itu. Pokoknya dia basic aja sih latihannya. Posisinya kayak entah itu bersamaan dulu gitu. Gitu sih. Tapi misalnya dihitung 1, 2, 3 terus sama-sama berpelukan itu. Nggak harus berpelukan, tergantung kita mau ngambil apa. Oh, berarti strategi juga ya. Iya. Kayak pelatihnya nanti bilang melihat permainannya seperti ini, Iya. kamu ambil ini dulu gitu ya. Iya. Itu Intinya kayak dari kitanya lagi, kita kan udah latihan nih, pasti tahu lah pengalamannya kayak gimana, itu kan cara-caranya, teknik-tekniknya. Nah itu tuh tergantung kita lagi mau ngambil teknik mana gitu. Berarti memang Enaknya lah. ada teknik-teknik tertentu ya. Iya. Dan melihat juga tadi lawannya ini Gede. mungkin kurangnya di mana gitu ya. Iya. Tapi kalau lawanmu yang badannya lebih besar itu lebih gampang dilumpuhkan di bagian mana? Kalau saya sih keseringan ambil ke pinggangnya, karena buat kalau kan itu posisinya dulu kan, makanya saya peluk tuh kayak agak susah gitu kan, mau jatuhin dikaitkan kakinya, jadi saya usaha buat bisa dapetin belakangnya terus dijatuhin gitu. Kayak dipeluk Iya. terus
Iya betul. buang ke belakang gitu ya. Betul. Kalau nggak bisa kan itu dikeluarin dari, kan itu tuh ada bundaran tuh. Nah itu kalau dikeluarin tuh saya bisa dapat poin juga. Jadi kayak gitu. Berarti pinggang kakak kuat nih. Tulang pinggangnya kuat ini berarti. Ini kalau ada apa di rumah tuh ngangkat gelang sendiri. Ngangkat galon sendiri ya sudah pastilah. Tadi aja Perlu bantuan. tadi aja tenglamannya bobot di atas 50 ya. Iya. Apalagi cuma ngangkat galon. Nah, kecil itu menurut Kak Julia. Dan kan olahraga bela diri ini kan terdengar maskulin ya tadi. Banyak kita bilang tomboy lah. Nah, tapi dari Kak Julia sendiri apakah tetap ada sisi feminin di diri Kak Julia? Tetap suka makeup kah atau suka girly things lainnya? Suka sih Kak. Oh, tetap Iya, suka. Iya. Gimana pun tetap perempuan ya. Iya, harus Walaupun gitu agak kan. tomboy. Berarti tetap suka pink gitu-gitu. Iya suka. Saya tapi lebih ke dominan ke biru sih. Suka biru. Makanya kalau make up kayak biasa aja gitu. Tapi kakak apakah tanding itu bermake up juga? Enggak Oh juga. enggak, nanti nempel di Karena baju pasti lawannya. paling lebih ke hand body sih Kak. Ke lotion. Tapi kan lotion bikin Licin. licin. Kayak apa ya, bukan untuk kayak kan sama aja tuh, keringat juga licin kan. Nah gitu aja sih, pakai aja biar. Tapi apakah lawan jadi gampang untuk menjatuhkan karena badan licin? Enggak juga sih, tergantung, malahan itu lebih susah karena buat ngambil badannya aja susah gitu. Oh gitu, itu salah satu strategi ya berarti. Sebelum bergulat pakailah lotion agar susah ditangkap. Boleh nggak sih Kak, kayak kalau aku lapisin badanku pakai minyak gitu? Nggak boleh. Emang ada aturannya nggak boleh ya? Iya nggak boleh, kalau ditahu kan pasti ini nggak boleh. Makanya kayak ya gitu aja sih, main-main gimana gitu kan. Mungkin kalau lotion karena badannya Kak Julia kering juga kali ya, Iya. makanya pakai lotion. Betul. Tapi kan namanya perempuan pakai lotion kan wajib ya, Iya, biar wajib badannya nggak banget. kering ya. Nah, terus kan banyak orang yang berpikir kalau jadi atlet itu keren karena sering ikut pertandingan. Menurut Kak Julia sendiri seberapa beda ekspektasi orang dengan realita yang sebenarnya? Gimana Kak? Kan banyak orang yang berpikir kalau jadi atlet tuh keren karena kakak tuh sering ikut pertandingan. Tapi menurut Kak Julia tuh ekspektasi sebenarnya tuh seperti apa yang beda dengan ekspektasi orang dengan realitanya tuh beda, seberapa beda? Beda banget sih, karena kan nggak segampang dan semudah itu buat berada di posisi apa kayak pertandingan gitu. Nah mungkin orang kayak nilai, ih enaknya kamu udah menang kayak gini, juara gini, padahal mereka nggak tahu kan kayak gimana kita di pertandingan itu. Ada kayak rasa takut, gugup, itu pasti ada gitu kan. Jadi tuh banyak lah istilahnya rintangan yang kita lewati di situ. Dan juga usaha. Iya. Kita olahraga pagi siang malam ya. Iya. Terus capek juga, sakit-sakit pinggang dibanting-banting. Tapi selain olahraga apa yang membantu memperkuat core yang kakak jalanin selain apa namanya? Apa ini? Sparring. Paling kayak ini latihan fisiknya aja dulu. Latihan kayak Renang. kita roll gitu kan. Oh. Kayak gitu-gitu aja sih. Terus kayak saya juga kayak sekarang nih lebih sering nge-gym sendiri. Jadi itulah kayak angkat Membantu. beban-beban gitu kan. Iya. Jadi buat kita tambah semangat juga gitu. Tetap Tambah mengikuti olahraga angkat beban ya berarti Iya, ya. tetap. Kalau yang roll itu mungkin biar saat dijatuhin kakak kembali berdiri gitu kah? Pokoknya dia roll biasa kan, itu sebelum kayak mau sparring itu pasti ada pemanasannya dulu kan terlebih dahulu. Nah makanya kayak adalah teknik-tekniknya roll, apa latihannya lah, basicnya buat Berarti kuatin roll mental. ini termasuk ke dalam pemanasan ya? Ya roll juga kayak push up apa dan lain-lain itu kan pasti ada. Aku tadi lupa bertanya, ketika kakak dijatuhkan itu berapa detik dinyatakan lawannya kalah? Itu tuh kalau misalnya kita bisa istilahnya tus gitu Kak. Jadi kita tuh bisa jangan sampai lawan kita ini bisa bangkit gitu. Jadi harus berhadapan. Yang di akhir ada yang saya banting itu kan. Nah itu tuh dia udah tus, hitungan tus dia. Jadi saya menang gitu. Istilahnya kita nih baring di hadapan dia gitu. Kayak gitu. Itu tuh udah hitungan menang sudah. Agak kayak Smackdown gitu ya, yang Kalau Smackdown kan dipegang gitu kan. iya, Satu, 2, 3. Enggak, itu tuh kayak langsung kalau misalnya udah nggak kuat, nggak bisa berkutik lagi lawannya,
itu udah menang. Tapi Udah kalau mungkin dipukul dia sama masih wasitnya. bisa bergerak, masih Iya, belum kalau dia kemungkinan. masih bisa bangkit, entah dia kembali ke belakang saya atau dia berdiri lagi, itu masih bisa. Atau dia masih duduk lah istilahnya, itu tuh masih bisa, belum hitungan menang dia. Tapi kalau poin saya ada gitu. Berarti mungkin ketika dijatuhkan langsung aja duduk di atasnya gitu ya, Iya, biar dia nggak bisa bergerak. apa ya, dari kita lagi pintar-pintar mau ngambil kayak gimana gitu kan, bisa bertahannya seperti apa. Tapi bagian-bagian mana aja yang nggak boleh disentuh? Kayak tangan mungkin, tangan nggak boleh kah? Tangan boleh, tapi asalkan kayak nggak dipiting gitu, nah nggak boleh. Terus leher tuh kayak gimana nggak boleh, kayak gitu aja sih. Mungkin dari sini ke atas nggak boleh dipegang gitu ya? Boleh aja dipegang, cuma Kalau nggak aku boleh dipiting. bantingnya dari leher? Kalau leher tuh kan ada tekniknya lagi. Ya makanya kita tuh jangan sampai lah kayak lehernya nih kayak dicekik gitu, nggak boleh. Jadi kayak akal-akalin aja. Berarti emang ada teknik tersendiri. Iya, ada. Oke, ini kita lanjut ya. Tadi aku tiba-tiba terlintas baru ingat. Kalau disuruh menggambarkan kehidupan atlet dalam 3 kata, Kak Julia bakal pilih kata apa dan kenapa? Maksudnya gimana ya? Bingung. Oke, mungkin hobi kali ya, bukan hobi, prestasi gitu ya, atau kehidupan mungkin. Kehidupan sehari-hari gitu. Enggak, tadi menggambarkan kehidupan atlet dalam 3 kata. Oke, kita hitung 1, 2. Bingung. Kita skip pertanyaan ini berarti ya. Oke. Rutinitas sehari-hari Kak Julia seperti apa dan seberapa padat jadwal latihan dibanding aktivitas lainnya? Kalau saya kan, apalagi kalau saya selama kuliah kan kuliah, terus paginya tuh saya kuliah, terus sore lah istilahnya, sorenya itu saya kerja. Jadi malam tuh saya usahakan bisa untuk latihan, ikut latihan kalau misalnya ada jadwalnya. Jadi saya ikut latihan gitu aja. Itu tuh pun kan sambil kerja tuh, jadi saya minta tolong tuh sama abang saya, bang lihatkan dulu ya, saya pergi latihan dulu gitu. Makanya kayak gitu sih bagi waktunya. Jadi pokoknya hari-hari begitu terus, kayak menyempatkan waktu seperti itu. Tapi istirahat cukup aja sih, karena kayak ya mau di apa harus dijalani aja kan, seperti itu. Soalnya kan namanya olahraga kan kita juga capek. Tidurnya harus cukup. Iya. Tapi Kak Julia tidurnya cukup aja walaupun padat. Tapi kalau nongkrong gitu masih nggak? Karena Masih. kehidupan yang padat, jadwal dengan jadwal yang padat ini. Masih, karena kan kayak nggak setiap hari juga kan latihannya kan. Habis itu kerja juga, saya itu kalau kuliah tuh sampai hari Kamis. Kuliahnya sampai hari Kamis, terus Jumat, Sabtu, Minggu tuh saya masuk kerja tuh pagi. Jadi malam tuh masih bisa nongkrong gitu. Kalau misalnya nggak latihan. Seperti itu. Pernah nggak Kakak ngerasa capek secara fisik dan mental sampai pengen istirahat dari gulat? Sempat tuh saya mau berhenti di kelas 10. Di kelas 10 itu kayak udah kayak capek gitu, sakit sudah semua gini-gini. Terus pas di situ tuh saya itu dapatnya pas terakhir pertandingan tuh saya dapat juara 3. Jadi kayak kenapa sih aku kayak gini-gini terus gitu kan, entah itu di juara 1, juara 2, juara 3 kayak gitu terus. Aku tuh pengen kayak keluar gitu, tapi kayak nggak ada lah, sudah. Makanya sudahlah, nggak salah aku ikut gitu. Nggak mau sudah latihan, nggak apa ya, kayak jarang lah sudah datang, tapi ada aja teman, ayo latihan. Kayak malas sudah aku latihan gitu, nggak mau ikut lah. Pokoknya kayak gitulah Kak, kayak rasa nyerahnya tuh ada juga gitu. Tapi ini lagi pas pertandingan kedua ada teman lagi tawari, katanya ayolah kita ikut nih lomba lumayan kayak gini. Nah saya tuh bilang ya takut lagi aku nggak menang gitu, kayak rasa percaya diri saya tuh kurang gitu di situ. Makanya kayak harus berani, yakin aja kita bisa gitu. Nah makanya saya maju lagi, nggak mundur lagi kan istilahnya, ikut aja langsung pertandingan itu. Mungkin karena stuck ya berarti. Iya, kayak pikiran kita juga pasti kayak sudahlah di kayak sini gitu. terus. Iya. belum naik level yang nasional gitu ya tadi. Karena stuck, akhirnya disitulah kepercayaan diri menurun. Iya. Tapi karena ada teman-teman yang support, akhirnya kembalilah kepercayaan diri dan Iya. motivasi tadi. Betul. Berarti Kakak sendiri mengikuti pertandingan itu bukan karena ingin menang ya berarti ya? Tidak.
nggak cuma ingin menang aja. Iya, mendapatkan pengalaman juga sih kan Kak di situ, kayak biar kita tuh Berarti bisa. ada yang dikejar kan? Iya, ada Kayak tujuan. tadi goalsnya tadi pengen ke nasional, terus ada lagi mungkin yang dikejar ke internasional Iya, seperti itu ya. betul. Iya. Kalau goalsnya sekarang kemana nih Kak? Masih di sini sih, soalnya kemarin saya sempat ikut latihan fisiknya itu tuh yang pon kan Kak, tapi saya gagal di berat badan. Karena ini kan itu kan pasti butuh berat badan kan gitu, jadi gagal di berat badan. Kalau yang lainnya masih mencukupi lah istilahnya, jadi gagal di berat badan jadi nggak lolos. Tapi Porprov ikut ini berarti? Iya, insya Allah ikut. Insya Allah. Berarti goalsnya sekarang adalah Porprov ke Porprov ya berarti Iya, ya? insya Allah kalau misalnya ini kan nanti bakal seleksi lagi nih di Fofrapnya, jadi nah tergantung kita lagi bisa atau enggaknya lolos gitu. Kalau yang tadi yang pon yang gagal tadi itu berat badannya gimana tuh? Di bawah sih Kak, maksudnya nggak memasuki kan itu kelas tuh harus di atas 50 lah naiknya, pokoknya 50 ke atas lah mainnya. Jadi kalau saya kan masih di bawah, jadi nggak lolos di situ. Makan yang banyak ya kita biar bisa ke 50 itu. Ya, tapi sekarang udah masuk nih 50, makanya sebenarnya badanmu besar sudah, maksudnya udah bertambah gitu, bisa kasih naik. Karena kan nanti nih Foprop nih harus timbangannya masuk gitu. Berapa? 50 ke atas tuh baru bisa main. Berarti Makanya- kakak juga PR-nya adalah menambah berat Iya, badan, jadi betul. makan terus ya. Iya. Tapi mungkin karena seorang atlet makannya juga harus dijaga ya. Dijaga. Menaikkan berat badannya dengan makan protein, Iya. iya kan? Kita tidak makan seblak berarti ya. Makan aja Oh, sih makan Kak. aja. Oh, berarti bebas nih ya mau makan apa aja. Yang penting tadi berat badannya mencukupi. Iya, betul. Dan kakak kan tadi udah pernah ada di titik terendah tadi ya, pas stuck di situ-situ aja. Siapa atau apa yang bisa bikin Kak Julia bangkit lagi? Dari pelatih juga, ada pelatih kayak ayolah kita ini latihan lagi gini-gini. Nah terus kan saya pikir tuh saya ini juga udah lama nih ikut gulat, masa saya mau berhenti di situ aja gitu, nggak mau lanjut lagi. Nah makanya dari pelatih, teman-teman, jadi ya makanya semangat lagi gitu. Kemarin tuh sempat saya dari SMP itu yang kelas 7 itu saya tuh modal nekat Kak ikut gulat ini tanpa dukungan dari inilah orang tua. Katanya nggak usah lah, kau tuh masih kecil gitu, nanti kok kenapa gitu kan. Namanya orang tua takut Iya. ya anaknya patah-patah tulang gitu Iya, kan. betul, makanya janganlah nanti kok kenapa dia bilang patah kah apa kah gitu, enggak aku bisa gitu kan. Jadi mereka tuh berusaha buat saya tuh nggak usah ikut itu, tapi saya nih anaknya nekat banget kan mau ikut, makanya ikut gitu. Jadi latihannya curi-curian. Iya, diam-diam. Katanya kerja kelompok, ternyata latihan gulat di situ. Makanya sekarang tuh kalau sekarang ya mereka tuh dukung-dukung aja sudah, karena mau dia medali udah banyak Iya. kan. Maksudnya udah berprestasi. Iya, makanya kalau kemarin sempat nggak didukung, jadi saya kalian nggak dukung ya saya ini langsung nekat aja gitu kan. Kalau kita tetap di situ nggak ada ini pengalaman, nggak ada yang mau dibuat gitu kan. Dan akhirnya orang tua percaya lah ya karena Iya. udah lihat apa yang Julia bawa pulang, Betul. medali. Support sekarang berarti. Iya, support apapun itu pasti dia support gitu sih. Tapi orang tua kalau Julia lagi tanding sering nonton. Paling kakak, kalau orang tua kan tergantung kayak, karena kayak entah lah orang tua kan malas jalan gimana kan gitu. Tapi pasti doa dari rumah ya. Iya, Siapa tahu pas pasti. sambil nonton kan sambil berdoa ya. Iya, betul. Patah bukan patah kan, maksudnya lumpuhkan dia Julia gitu. Dan sekarang kuliah berarti ya. Iya. Gimana cara Kak Julia membagi waktu antara akademik dan juga latihan? Kalau membagikannya kayak Kan masih semester 3 kan lagi banyak-banyaknya tugas tuh. iya. Kalau kuliah kan cuma dari pagi Kak, pagi sampai sore gitu kan. Nah kalau tugas tuh kayak kalau ada waktu luang nih, kayak saya pulang kuliah, entah itu kalau nggak habis latihan saya sempatkan untuk kerjakan tugas gitu sih. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia ya. Iya, Semuanya betul. bermanfaat. Dan kan Kak Julia ini berprestasi di cabang olahraga ya. Apakah masuk kuliahnya jalur prestasi? Saya kemarin daftar jalur prestasi Kak di Universitas Kaltara. Berarti ini masuknya jalur prestasi ya? Iya, jalur Wih, keren prestasi. banget. Tepuk tangan dong. Dan selain gulat, apakah ada olahraga lain yang dilakukan untuk memperkuat fisik tadi itu ya?
Ada Gym itu. tadi, push up, roll, lari juga. Lari, ikut juga lari-lari itu. Apalagi ada event kan lari, ikut aja. Ikut lari. Atau yoga, mau coba yoga kan supaya flexibility. Nggak tubuh. pernah nyoba sih kak, paling Biar- kayak futsal gitu. Biar saat kamu dibanting kamu mentol karena fleksibel badannya. Nggak pernah nyoba Nggak sih pernah kalau nyoba, yoga. Iya. oke. Kalau kakak sendiri gimana olahraganya? Olahraga lari sambil pegang ayam. Wow. Tadi itu jokes dari si Goy, terus aku tiru. Enggak. Ini ayam maksudnya. Iya, mencuri ayam. Yoga, makanya tadi aku bilang kamu gak mau coba yoga. Soalnya kan Yoga yoga tuh- kan Kalau untuk kinestetik. latihannya di mana yoganya? Yoga di Jalan Semangka ada. Itu ada studio yoga di situ. Kan kinestetik ya, buat flexibility. Jadi mungkin saat kamu mau dibanting nggak bisa kayang, jadi nggak bisa banting kamu ke depan. Gitu. Berarti itu terbuka ya tempat yoganya atau gimana? Terbuka untuk umum. Dan pernah nggak ada momen Kak Julia harus mengorbankan waktu bersama teman atau keluarga karena latihan atau pertandingan? Pernah kak, pernah banget. Itu sering terjadi sih karena kan mau gimana pun kita tuh harus saya sendiri harus memprioritaskan pertandingan itu, olahraga itu buat apa ya, kayak itu kan adalah salah satu prestasi yang saya punya dari dulu gitu, makanya saya harus prioritaskan dia gitu. Dan profesionalitas juga lah Iya, ya berarti. Nah, menurut Kak Julia sendiri nih, sebagai atlet gulat, bagaimana perkembangan atlet di Kalimantan Utara saat ini Kak? Kalau untuk perkembangan atlet sekarang ini, alhamdulillah sih kalau untuk di Kalimantan Utara kan di Tanjung Selar ini lebih tepatnya di Antutan sih kak, di Tanjung Palas itu kan, karena di Antutan itu sudah terkenal dibilang kampung gulat Oh karena bibit-bibitnya dari Antutan. Sama. Iya, mau yang kecil yang besar ada semua di situ, jadi bibit-bibitnya tuh ada di Antutan, makanya dikenal gulat Antutan gitu. Kalau di Tanjung Selar sama aja sih, atletnya kan dari Antutan juga gitu. Berarti yang kakak dulu waktu dari kelas 1 SMP itu latihannya dari sekolah atau dari luar? Dari sekolah, dari SMP tuh, makanya Oh makanya dibilang apa namanya? gulat Antutan. Gulat Antutan. Karena bibit-bibitnya dari sana semua. Karena di SMP ku dulu nggak ada ekskul gulat Iya. gitu ya. Makanya dia ada karena pelatih saya itu juga sih kak, dia yang mulai membangun gulat itu di Antutan itu, makanya Berarti orang-orang terkenalnya sudah kampung gulat sih. Berarti orang-orang yang jago gulat semuanya di Antutan Iya, berkumpul di ada. Antutan ya. Iya, Waduh betul. hati-hati ke Antutan nih. Selain kampung gulat juga kampung durian sih. Semua kamu. Itu dia, aku tahunya Antutan durian. Iya. Kampung Bulan tadi baru tahu dari Bandung. Oke, one day one information ya, kampung gulat. Kalau mungkin kita mau cari pegulat, mungkin ya orang-orang yang mau menginvestasi buat pegulat-pegulat bisa tuh ke Antutan, desa Iya, pegulat. betul. Siapapun yang mau kan welcome aja gitu. Pantes kuat-kuat mak, tiap hari latihannya nangkap durian. Yang pegang ini, yang pegang apa namanya? Biasanya Jaring. pakai jaring atau karung gitu kan. Itu kan berat ya. Kalau di Antutan langsung ditangkap aja gitu. Pakai Iya, tangan. betul. Pakai tangan. Dan menurut kakak apa tantangan terbesar yang masih dihadapi atlet-atlet muda di Kaltara? Tantangan terbesarnya ya, kalau untuk tantangan terbesarnya kayak apa ya, event itulah kak, harus dikejar kan. Kalau semisalnya itu kan suatu kebanggaan kita juga, kalau semisalnya ada pertandingan kita tuh harus betul-betul latihan, terus kayak entah itu bermasalah di tubuh kita sendiri, badan kita, kayak postur kita tuh harus kuat gitu. Nah untuk entah itu jaga BB gitu, jadi makan tuh ada yang melebih kapasitas berat badan tuh harus diturunin lagi gitu, kayak kejar-kejaran lah itu setiap ada event. Tapi kalau fasilitas tempat gulat sendiri di sini mumpuni menurut Kak Julia? Kalau untuk fasilitasnya kurang sih, karena butuh, makanya tuh kayak harus dilirik-lirik lagi sama ini buat perbaiki lagi, tambah lagi kayak alat-alatnya gitu kan. Mungkin itu tantangannya juga ya karena Iya. fasilitasnya belum Memadai. mumpuni, belum Iya. memadai. Mm-mm. Mungkin itu salah satu tantangan bagi atlet-atlet yang baru mau mulai mungkin ya, Iya, karena fasilitasnya masih kurang. Nah, betul. jadi siapapun yang mau menginvestasikan Ya boleh tuh. untuk studio atau tempat latihan gulat ya, gitu
bisa karena masih banyak nih orang-orang di Antutan yang berprestasi dalam cabang olahraga gulat. Iya, betul. Dan yang terakhir sebelum kita bermain game ya Kak ya. Kalau diberi kesempatan menyampaikan satu harapan kepada pemerintah, masyarakat atau pihak yang peduli olahraga, apa yang paling ingin Julia sampaikan? Yang ingin saya sampaikan, jangan takut untuk mencoba. Semua orang pasti memulai dari nol. Yang penting mau belajar, disiplin, dan jangan mudah menyerah. Hasil itu datang dari proses yang dijalani dengan sungguh-sungguh. Jadi buat kalian yang ingin mencoba hal baru, silahkan aja, karena kayak nggak ada tuh usaha yang sia-sia. Makanya kita harus semangat dan yakin kalau kita bisa. Mungkin itu Kak. Oke, itu tadi ya dari Kak Julia sendiri. Nah, sebelum kita menutup obrolan, Kak Julia mau main game nggak? Boleh. Boleh, Goy. Kita boleh main game dulu, Goy. Untuk refreshing. Mana sih Goy? Kok nggak ada suaranya? Oke. Kita siap-siap ya, kita main Lah. duluan mana sih? Sebentar, Kak Julia udah dijelasin. Duluan mana sih? Duluan mana sih? Itu Oke, kayak jadi gimana? aku bakal kasih 2 pilihan. Nanti kalian pilih nih mana yang ada duluan di dunia ini. Oke, Yang siap? duluan di dunia ini ya. Ya, yang ada di Duluan dunia ini. ditemukan gitu. Kayak Contoh nih ya. Oke, soal pertama. Nah, duluan mana nih, kipas angin atau setrika? menurut Kak Julia. Setrika listrik ya maksudnya. Oh, setrika listrik, yang kipas Iya. angin berarti. Kipas angin. Eh, Setrika sih. oh setrika ya. Aku kayaknya kipas angin karena pesawat kan duluan dibuat berbaling-baling. Ini lagi. Jadi kipas angin. Aku menurut kipas angin ya. Kita rival atau tim? Maksudnya gimana? Kita saingan atau jadi satu tim? Satu tim aja Satu nggak tim sih? ya sudah, kita satu tim ya. Tapi kayaknya dulu orang nggak kepikiran baling-balingnya membuat pesawat sih, nggak kepikiran buat jadi kipas. Mungkin Iya lagi. inovasi karena lihat-lihat baling-baling pesawat. Oh, bisa nih juga untuk Dingin gitu mengeluarkan ya. iya. Oke lah. Oke, aku lo kayak jawaban yang kipas angin dulu nih ya. Mm-mm. Oke, jawabannya adalah Waduh. setrika. Nah, ini fun fact-nya nih. Nah, setrika listrik pertama itu belum memiliki pengatur suhu. Jadi sehingga kerap terlalu panas sampai merusak bajunya dan gampang bikin kesetrum. Oh, tapi dulu setrika, oh di setrika listrik ya. Ya, ini setrika listrik. Soalnya setrika pertama itu yang di dalamnya dikasih arang gitu. iya kan sampai panas. Ya, arang gitu. Terus dilipat bajunya terus ditindih pakai bantal. Ya, benar. Oke, kita next. Nah, lensa optik atau sikat gigi? Waduh, lensa optik atau sikat gigi. Orang dulu lah sikat gigi pakai siwak. Sikat gigi yang begini ya bentukannya dulu gitu ya. Berarti Lensa optik nggak sih? iya, lensa optik sih menurutku. Karena orang zaman dulu kan rajin membaca ya harusnya. Jadi matanya mungkin agak bermasalah. Jadi permasalahannya ditanggulangi dengan dibikinlah lensa optik. Oke. Karena zaman dulu masih ada siwak ya. Jadi Betul. masih pakai siwak orang-orang dulu. Oke, jadi lensa optik duluan ya. Iya. Oke, jawabannya adalah betul ya, lensa optik. Iya. Nah, jadi fun fact ini sebelum kacamata ditemukan, lensa baca tuh pertama kan bentuknya kayak gini nih. Tebel Jadi banget. Kayak bulat doang gitu. Kayak ini nggak sih kaca pembesar. pembesar? Iya, Nah, kayak tapi itu. dia cuma kaca doang. Dan dia bentukannya tuh nggak datar gitu loh. Jadi kita bakal geser-geser gitu di kertas ini. Oh malah lensanya kita geser-geser Benar. manual. Oke. Oke, next. Nih, jarum jahit atau roda? Jarum jahit. Atau roda? Jarum jahit sih. Roda apa nih? Roda semua roda kan? Ya roda, in general. Jarum jahit atau roda? Jarum Aku jahit. roda sih. Kalau di animasi Flintstone tuh kan ada roda yang dari batu. Ya ini berarti roda apa aja kan? Tidak roda. Iya, aku roda. Karena zaman dahulu kan orang juga pakai sepeda. Sepeda kan ada rodanya ya. Ya nggak Tapi kan sih? orang dulu juga nggak harus ini pakai sepeda juga kan? Orang dulu jalan kaki ya. Iya, jalan kaki atau Jalan pakai kaki perahu. pakai baju yang dijahit gitu ya. Jadi duluan jarum jahit ya. Oke, jadi apa jawabannya? Aku roda. Aku jarum jahit. Oke, jawabannya adalah jarum jahit. Oh, keren. Pantasnya manusia purba itu udah bikin
tajam. Oh, tulang terus dikikis kali ya? Iya, dikikis itu Atau terus ini apa sih namanya, bulu landak? Iya, itu bulu landak ya nggak sih? Bisa benar. jadi. Tapi kayaknya zaman purba gitu landaknya masih pada gede kali ya. Iya, landak dari zaman prasejarah kan. Oke, next. Nah, duluan mana nih ditemukan planet Oh, Uranus ditemukan sama ya. benua Antartika? Ditemukan ya. Iya. Uranus. Apa sih Uranus. urutan planet? Benua. Jupiter? Apa sih urutannya, kameramen? Nggak tahu juga kameramennya. Apa ya? Aku benua Antartika aja lah. Aku Uranus aja lah. Uranus aja ya. Ini kita sama-sama no clue nih soalnya. Jupiter. Ya. Gimana? Aku benua Antartika. Aku Uranus sih. Oke, jawabannya adalah Oh. Jadi ilmuwan berhasil menemukan planet Uranus lewat teleskop pada tahun 1781. Lebih dulu kita mencari planet lain ketimbang benua Antartika yang ada di bumi kita semua. Wow. Hebat ya memang. Jauh loh dari Iya, jauh banget, jauh 1701 banget. sampai Kalau naik motor tuh itu pasti si apa namanya, si penguin-penguinnya dulu belum kayak gitu tuh, pas belum ditemukan. Dulu mungkin dia masih berdasi, masih besar gitu ya. Oke, lanjut. Oke, Oh, kita sudah. Ya, jadi tadi itu dia kita game duluan mana sihnya. Oke. Jadi ini game terakhir kita ya. Iya. Oke, kita balik Oke, lagi nih. Dan aku ada pertanyaan ini, Kak. Pertanyaan cepet-cepetan. Wadaw, mana ini Ya, ini pertanyaanku? biasanya kita di akhir itu ada namanya 1 menit tanpa gangguan nih, Kak. Ah, Nah, jadi gimana, Mak? boleh. Tadi aku mau main ini cepet-cepetan. Pilih cepet-cepetan itu loh, quick question. Tapi quick question aku mana? Quick question aku. Oke. Quick question 2 aja lah, 3 aja lah quick questionnya ya. Boleh. Sebagai atlet nih, kakak bangun pagi atau begadang? Begadang. Oh, begadang, tetap begadang ya ternyata. Latihan pagi atau sore? Latihan sore. Sore. Menang angka atau menang cepat? Menang cepat. Menang cepat. Ya. Daripada menang angka lebih mending cepat ya, Cepat, karena ya. cepat selesai. Iya, betul. Healing ke alam atau rebahan di rumah? Alam. Oke. Kuliah pagi atau latihan pagi? Kuliah pagi. Oh, lebih mending kuliah pagi ya? Iya, karena memang harus ini kan. Makanan wajib. Oke, itu aja udah tadi. Ternyata pertanyaannya sudah habis ya, quick questionnya. Nah, kita ada lagi namanya 1 menit tanpa jeda. Jadi Kak Julia mungkin bisa kasih tips atau motivasi ke teman-teman di rumah yang baru mau mulai menjadi atlet gulat. Bisa disampaikan di kamera sini, Kak. Motivasi ya. Iya. Kayak apa ya, rasa ingin maunya itu, rasa ingin tahunya itu harus ada sih di kita. Kalau misalnya kita nggak ada kayak niat, itu tuh susah buat bangun kita. Jadi teman-teman kalau pengen mencoba hal baru, dicoba aja. Apalagi di gulat ini kalau dari saya sendiri bagus loh untuk mental kita sendiri. Jadi kalian harus mau semangat untuk mencoba. Dan kalau teman-temannya mau join di gulat, silahkan bisa langsung ikut latihan ada juga di Tanjung Selor di Jalan Sengkawit, terus ada juga di Antutan. Jadi kalau mau bisa entah itu tanya-tanya orang sekitar atau DM saya juga bisa. Oh, Gitu. mungkin yang bingung ya untuk menyalurkan apa tadi kebisaannya nih di gulat, boleh DM Kak Julia ya. Iya. Tadi untuk yang di Jalan Sengkawit itu tempat latihannya. Iya, tempat latihan. Gimana tuh, Kak? Aku mau ikut deh, pengen gulat. Di Jalan Sengkawit di tempatnya Pak Obet. Waduh. Rumahnya Pak Obet itu pokoknya di dekat di samping bengkel 88. Oh, di samping bengkel 88. Oke, Iya. oke. Nanti aku cari tahu siapa bengkel 88 ini ya. Oke, nah tadi kita udah ngobrol banyak sama Julia. Makasih Kak Julia udah mau Iya. datang ke Prismatik. Tapi kebersamaan kita sudah habis. Nanti siapa tahu Kak Julia mau main lagi ke sini ya. Oke, makasih ya Kak Julia. Sama-sama. Dan buat teman-teman di rumah yang suka sama acara Prismatik, kita ketemu lagi setiap hari Selasa jam 17.00 hanya di TVRI Kaltara. Bye-bye.